Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mutakin dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23 10 11 22 100004. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan. Yang pertama ada pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah seperangkat sasaran kemana pendidikan itu diarahkan. Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan, baik di jalur pendidikan, sekolah maupun luar sekolah. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Kedudukan dan fungsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bersifat normatif karena mengandung unsur norma yang bersifat memaksa akan tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik. Tujuan pendidikan juga bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang bersifat abstrak, tidak kelihatan panca indera, tapi bisa dihayati dan dipahami oleh pemiliknya. Dilihat dari kedudukannya, tujuan pendidikan merupakan komponen yang amat vital karena semua komponen pendidikan diarahkan pada pencapai tujuan pendidikan. Fungsi tujuan pendidikan yaitu mengarahkan, memberikan orientasi, dan memberikan pedoman ke arah mana pendidikan diselenggarakan sebaik-baiknya. Tujuan pendidikan harus dirumuskan dan dirumuskan secara mantap oleh semua pelaku pendidikan di semua jenjang. Dengan adanya rumusan pendidikan yang mantap, diharapkan pelaksanaan pendidikan dilakukan tidak akan menyimpang. Macam-macam tujuan pendidikan. Menurut M.G. Lanyevald, tujuan pendidikan dibedakan menjadi 6 macam, yakni tujuan umum, tujuan khusus, tujuan seketika, tujuan sementara, tujuan tidak lengkap, tujuan perantara atau intermedier. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan yang pada akhirnya akan dicapai oleh pendidik terhadap peserta, yang disebut juga tujuan akhir pendidikan atau tujuan total atau tujuan lengkap. Yang kedua, tujuan khusus pendidikan. Tujuan yang merupakan pengkhususan dari tujuan umum pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan khusus, sifat dan bakat peserta didik, lingkungan di mana peserta didik memperoleh pengalaman, tujuan kemasyarakatan peserta didik, kesanggupan peserta didik, dan tugas lembaga. Yang ketiga, tujuan seketika atau insidental. Tujuan yang hanya berlaku sementara saja, sehingga kalau sudah tercapai tujuannya, maka tujuan akan ditinggalkan. Keempat, tujuan tidak lengkap. Tujuan yang mempunyai hubungan dengan aspek kepribadian manusia sebagai fungsi kerohanian pada bidang etika, keagamaan, estetika, dan sikap sosial dari orang tua. Tujuan yang hanya meliputi sebagian kehidupan manusia, misal segi biologis saja. Yang selanjutnya, tujuan perantara atau intermedier. Tujuan yang hampir sama dengan tujuan sementara, akan tetapi khusus mengenai pelaksanaan teknis dari tugas-tugas belajar. Di sini ada rumusan tujuan pendidikan menurut para ahli. Menurut Crow and Crow, mendorong anak didik untuk berpikir secara efektif, jernih, dan objektif di dalam suasana yang bagaimanapun. M.G. Lanyevald, terwujudnya manusia dewasa. Socrates mengenali dirinya sendiri supaya dapat hidup dengan jiwa yang sehat, susila dan bahagia. Ia dikenal dengan kenalilah dirimu. Plato, mencapai keadilan di dalam negara dengan pimpinan seorang raja yang bijaksana. Constantine, menolong manusia yang sedang berkembang supaya dapat memperoleh perdamaian batin yang sedalam-dalamnya tanpa menjadi beban orang lain. Jonas Kohn, membentuk anak didik supaya menjadi anggota masyarakat yang berdiri sendiri atau mandiri dalam masyarakat. Paul Haberlin, membentuk anak didik memiliki kecakapan batin agar bisa memenuhi kewajiban, tugas hidupnya, dan tujuan hidupnya. John Dewey, usaha atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan lain yang lebih tinggi. Ki Hajar Dewantara, mencapai kesempurnaan hidup pada anak didik. Sikun pribadi, terbentuknya psikohigieni dan tanggung jawab pada diri anak didik. Noto Nagoro, tercapainya kebahagiaan sempurna, yakni dicapainya kepuasan sepuas-puasnya
yang tidak menimbulkan keinginan lagi dan bersifat kekal abadi. Adapun poin-poin penting tujuan menurut para ahli. Individu. Di sini ada individu, masyarakat, tujuan lanjutan. Jadi yang individu yang pertama adalah kemampuan berpikir efektif, jernih, dan objektif. Yang kedua, kedewasaan. Yang ketiga, jiwa yang sehat, susila. Yang keempat, kedamaian dan kecakapan batin. Yang kelima, mandiri dan tanggung jawab. Yang keenam, kesempurnaan hidup. Dan di sini pun ada yang dari masyarakat. Yang pertama, terwujudnya keadilan di dalam negara dengan pimpinan raja yang bijaksana. Yang kedua, kebahagiaan sempurna yang kekal abadi. Tujuan lanjutan. 1. Tercapainya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi di kemudian hari. Jadi yang terakhir adalah tujuan setiap jenjang pendidikan formal. Yang pertama ada PP nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah, yaitu membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Selanjutnya ada PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan menengah. Selanjutnya, PP nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah, yaitu meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Selanjutnya ada PP nomor 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi, yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, mengembangkan dan menyebarluaskan iptek serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.